Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Kurniawan dengan NIM 105731102122. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai perilaku biaya. Perilaku biaya merujuk pada bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan dalam tingkat produksi atau aktivitas suatu perusahaan. Pemahaman tentang perilaku biaya sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, perencanaan anggaran, dan analisis kinerja. Ada beberapa jenis perilaku biaya utama yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari tingkat produksi atau aktivitas. Contohnya adalah biaya sewa, fasilitas, biaya asuransi tetap, dan gaji manajer. Biaya ini tetap konstan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi atau aktivitas. Contoh biaya variabel termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya produksi yang meningkat seiring dengan produksi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya semi variabel adalah kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya yang umum adalah biaya listrik, di mana ada komponen tetap atau misalnya biaya tetap bulanan dan komponen variabel atau biaya per kWh yang digunakan. Kemudian yang keempat yaitu biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan dari suatu produk. Ini berguna dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan apakah perusahaan harus memproduksi lebih atau kurang. Kemudian yang kelima yaitu biaya penggantian atau sunk cost. Biaya penggantian adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat dipulihkan. Dalam pengambilan keputusan, biaya penggantian tidak boleh dipertimbangkan karena apa yang sudah terjadi tidak dapat diubah. Kemudian yang keenam yaitu biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan adalah biaya yang muncul ketika sumber daya dialokasikan untuk suatu kegiatan tertentu yang mengorbankan alternatif yang lebih baik. Ini penting dalam analisis investasi dan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost dan biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Pemahaman yang baik tentang perilaku biaya memungkinkan manajer untuk mengoptimalkan operasi bisnis, menetapkan harga yang sesuai, dan membuat keputusan investasi yang bijak. Dalam analisis biaya, penting untuk membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel, serta mengidentifikasi biaya yang relevan untuk situasi tertentu. Hai, aku Cindy Guslena. Saya akan membawakan materi definisi dan klasifikasi bahan baku. Definisi bahan baku adalah bahan mentah atau material dasar yang digunakan dalam proses produksi untuk membuat produk akhir. Bahan baku ini akan mengalami transformasi atau pengelolaan lebih lanjut sebelum menjadi produk jadi. Contohnya dalam industri makanan, gandum adalah bahan baku untuk membuat roti, sedangkan dalam industri tekstil, kapas adalah bahan baku untuk membuat kain. Klasifikasi bahan baku. Bahan baku dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, tergantung pada sektor industri dan tujuan klasifikasinya. Namun, secara umum, bahan baku dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
Yang pertama, bahan baku alamiah adalah bahan baku yang diperoleh langsung dari sumber alam, contohnya biji-bijian seperti gandum, beras, jagung, adapun tanaman seperti kayu, kapas, buah-buahan, ikan, domba, dan lainnya. Selanjutnya, bahan baku olahan adalah bahan mentah yang telah mengalami berbagai proses pengolahan sebelum digunakan dalam produksi atau pembuatan produk akhir, contohnya tepung terigu, gula, minyak sayur, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan baku sekunder atau bahan baku daur ulang merajuk pada bahan mentah yang dihasilkan daur ulang, contohnya kertas daur ulang, kertas yang dibuat dari limbah kertas yang telah digunakan sebelumnya. Selanjutnya, bahan baku energi merajuk pada bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan energi, baik dalam bentuk energi listrik, panas, atau bentuk energi lainnya. Selanjutnya, bahan baku pertanian merajuk pada berbagai bahan mentah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Selanjutnya, bahan baku kimia merajuk pada berbagai bahan kimia yang digunakan sebagai bahan mentah dalam industri kimia, farmasi, dan manufaktur. Contohnya contohnya logam seperti natrium, kalsium, dan besi. Selanjutnya, bahan baku tekstil adalah berbagai jenis bahan mentah yang digunakan dalam industri tekstil untuk membuat kain dan produksi tekstil, contohnya kapas dan serat sintetis. Selanjutnya, bahan baku makanan adalah berbagai jenis bahan mentah yang digunakan untuk memasak, mengolah, dan memproduksi makanan seperti bahan baku protein hewani daging, yaitu ayam, sapi, ikan, dan lain-lain. Nah, klasifikasi bahan baku ini dapat bervariasi tergantung pada sektor industri, kebutuhan spesifik dari suatu bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan harga perolehan bahan baku. Pengendalian bahan baku. Yang pertama, mencakup persediaan raw material, work in process, dan finished good. Yang kedua, fungsi pengendalian persediaan. Yang ketiga, menghindari keterlambatan pengiriman. Yang keempat, menghindari adanya material part yang rusak. Yang kelima, menghindari kenaikan harga. Yang keenam, mendapatkan diskon bila membeli dalam jumlah tertentu. Yang ketujuh, menjamin kelangsungan produksi. Tujuan pengendalian persediaan. Tujuan meminimalkan biaya-biaya yang timbul akibat persediaan tersebut. Adapun biaya-biaya tersebut adalah yang pertama, holding cost, biaya yang ditimbulkan oleh penyimpanan persediaan dalam gudang pada periode waktu tertentu, termasuk pula di dalamnya biaya asuransi, penyusutan, bunga, dan lain-lainnya. Yang kedua, ordering, biaya yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan pemesanan persediaan dalam sekali pesan, misalnya formulir, suppliers, proses pemesanan dan administrasi selama bahan atau barang belum tersedia untuk proses lebih lanjut. Yang ketiga, stock cost, biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses produk untuk membuat satu pesanan atau biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian pada saat barang sedang diproses. Yang keempat, stock out cost, adalah kerugian akibat demand tidak terpenuhi pada periode tertentu seperti kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, biaya pemesanan khusus, adanya selisih harga, tenggangnya operasi, dan tambahan pengeluaran kegiatan manajerial. Prosedur pembelian bahan baku. Yang pertama, permintaan pembelian. Yang kedua, formulir pesanan tertulis dari Departemen Produksi kepada Departemen Pembelian sebagai permintaan kebutuhan bahan. Yang ketiga, dibuat beberapa rangkap atau ditembuskan kepada pihak-pihak terkait. Yang keempat, pesanan pembelian. Yang kelima, permintaan tertulis ke supplier bahan. Yang keenam, formulir pesanan pembelian memuat jumlah bahan yang diminta, harga, dan syarat-syarat pembelian. Yang ketujuh, penerimaan bahan. Yang kedelapan, laporan tertulis Departemen Penerimaan Bahan. Dan yang kedelapan, dibuat beberapa rangkap atau tembusan kepada pihak-pihak terkait. Penilaian persediaan bahan baku. Terdapat dua metode yang umum digunakan. Yang pertama, metode fisik, yaitu penerimaan dan pengeluaran bahan baku dicatat pada akun persediaan bahan baku. Jika terjadi pembelian bahan baku, maka dicatat pada akun pembelian bahan baku. Jumlah persediaan tidak dicatat secara terus-menerus, melainkan hanya pada saat akhir periode akuntansi.
Jumlah persediaan dapat diketahui saat melakukan perhitungan fisik dan pada saat stock of name. Yang kedua, metode perpetual, yaitu mencatat persediaan secara terus-menerus sehingga setiap saat jumlah persediaan dapat diketahui berdasarkan catatan akuntansi. Jika terjadi pembelian bahan baku, maka dicatat dalam akun persediaan bahan baku. Metode penelitian persediaan bahan baku. Yang pertama, metode penelitian harga pokok bahan yang digunakan dalam penilaian harga pokok persediaan banyak ditentukan oleh frekuensi pembelian bahan baku dan juga harga beli yang berbeda-beda. Yang kedua, kondisi tersebut diatasi dengan menggunakan metode. Yang ketiga, identifikasi khusus. Yang keempat, harga rata-rata sederhana. Yang kelima, harga rata-rata tertimbang. Yang keenam, FIFO, first in, first out. Yang ketujuh, LIFO, list in, first out. Yang kedelapan, harga pasar. Yang kesembilan, harga standar. Departemen Pembelian. Prosedur pembelian yaitu menerima bukti permintaan pembelian atas bahan baku, perlengkapan, dan peralatan, menyimpan informasi mengenai sumber pasokan, harga, dan jadwal pengiriman, membuat dan menempatkan pesanan pembelian, mengatur pelaporan di antara Departemen Pembelian, Penerimaan, dan Akuntansi. Biaya akuisisi. Jika bahan baku akan dimasukkan biaya akuisisi, tarif pembebanan dapat ditambahkan ke setiap faktur dan setiap item, daripada membebankan biaya ke overhead pabrik. Perhitungan biaya persediaan untuk pajak penghasilan. Menurut aturan kapitalisasi seragam mengharuskan dikapitalisasikan beberapa biaya tertentu ke dalam nilai persediaan, seperti tenaga kerja yang melakukan pengerjaan kembali, bahan baku sisa dan barang rusak, pembelian bahan-bahan baku, pengundangan dan penanganan administrasi pabrik, gaji karyawan kantor yang berhubungan dengan jasa produksi tentang kelebihan biaya penyusutan di luar nilai yang dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saputri dari kelas AK22A dengan NIM 10273110972. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tenaga kerja, definisi, klasifikasi, dan pengendalian. Untuk tenaga kerja definisi, tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan atau penghasilan barang dan jasa yang berguna bagi dirinya maupun masyarakat umum. Peraturan tersebut dapat juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Klasifikasi tenaga kerja beserta contohnya yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang mampu memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu. Tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan yang ketiga ada pengendalian biaya tenaga kerja. Pengendalian biaya tenaga kerja merupakan usaha yang sistematis. Perusahaan untuk mengevaluasi atau mengefektivitas dari pengeluaran biaya tenaga kerja yang membandingkan biaya yang telah dianggarkan. Saya Farki Arya ingin melanjutkan materi tentang pengendalian tenaga kerja, di mana yang akan dibahas kali ini adalah pencatatan biaya tenaga kerja dan efisiensi tenaga kerja. Pertama, pencatatan biaya tenaga kerja. Pencatatan biaya tenaga kerja adalah langkah penting dalam akuntansi biaya. Berikut adalah beberapa tahap dalam pencatatan biaya tenaga kerja. Yang pertama, pencatatan waktu dan hadir. Perusahaan harus mencatat waktu kerja dan kehadiran setiap karyawan untuk menghitung gaji atau upah yang harus dibayarkan. Yang kedua, perhitungan gaji atau upah. Gaji atau upah harus dihitung sesuai dengan tingkat upah yang telah disepakati atau berdasarkan waktu kerja yang dicatat. Yang ketiga, pencatatan tunjangan dan manfaat. Tunjangan dan manfaat tambahan seperti insentif, asuransi kesehatan, dan kontribusi pensiun juga harus dicatat. Yang keempat, pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung dicatat dalam akun yang terkait dengan produk atau layanan yang sedang dihasilkan, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dicatat sebagai biaya operasional. Selanjutnya adalah efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja adalah ukuran produktivitas tenaga kerja dan bagaimana perusahaan
memanfaatkannya secara optimal. Dalam rangka meningkatkan efisiensi tenaga kerja, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah, yaitu yang pertama, pelatihan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Yang kedua, evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi kinerja karyawan secara teratur membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan memberikan umpan balik yang diperlukan. Yang ketiga, optimasi proses kinerja. Menganalisis dan mengoptimalkan proses kerja dapat mengurangi waktu yang terbuang dan memaksimalkan hasil. Yang keempat, motivasi karyawan. Memberikan insentif, penghargaan, atau bonus berdasarkan kinerja dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang terakhir, pemantauan biaya tenaga kerja. Memantau biaya tenaga kerja, terutama biaya tenaga kerja tidak langsung, membantu perusahaan dalam mengelola anggaran dan meningkatkan efisiensi. Efisiensi tenaga kerja merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan meminimalkan biaya produksi. Dengan pencatatan yang cermat dan pengelolaan yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing.